Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altalarik Riza Pratama, NIM 190460005. Saya akan jawab UAS Sejarah Indonesia Baru. Pertama adalah soalnya sebentar. Berabad lamanya hubungan perdagangan Nusantara dengan India, Cina, dan Arab mampu bertahan dalam hubungan baik yang membawa kemajuan peradaban di Nusantara. Akan tapi, kenapa masuknya bangsa Barat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik peradaban justru membawa perondakan Nusantara sehingga seolah Nusantara memasuki era ke-8? Oke. Itu dikarenakan kedatangan bangsa Barat di Indonesia ya. Dikarenakan hegemoni bangsa Barat. Latar belakang kedatangannya dipengaruhi oleh jaringan perdagangan Eropa dengan Timur Tengah, perang salib Timur Tengah semenanjung Liberia, motif pelayaran samudra antara Portugis, Spanyol, dan Belanda dan Inggris, kemudian perbedaan sifat perdagangan antara India, Cina, Arab dengan bangsa Barat dan akibatnya. Terus VOC, latar belakang prinsip. Ya, itu disebabkan oleh itu dikarenakan masuknya bangsa Barat pertama kali untuk mencari rempah-rempah, kemudian dengan semangat Rancho Cucamonga, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, dimana para bangsa Barat itu menjadi kolonialis dan imperialis. Semuanya itu sama, hanya berbeda adalah sifat paternalistiknya. Intinya Portugis, Spanyol, semangat Cucamonga dalam 3G, Gospel, Gold, Glory, Belanda, Inggris, dominasi politik, eksploitasi ekonomi, penetrasi kebudayaan. Selanjutnya adalah nomor 2 ya. Ya itulah membuat era ke-8 karena masa penjajahan mulai dari Portugis sampai hingga VOC Belanda. Nomor 2, dari penjajahan yang dilakukan Belanda VOC terhadap wilayah dan kerajaan Nusantara, analisis apa saja strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk menanam kekuasaannya. Masing-masing analisis dilengkapi dengan contoh peristiwanya. Oh, strategi Belanda ya. Strategi VOC adalah kongsi dagang Belanda di timur yang diberi hak istimewa oktroy. Kongsi dagang yang dapat mewakili pemerintah Belanda berurusan dengan kerajaan atau setempat, berdagang dan memerintah daerah atau kerajaan yang telah ditaklukkan. Jadi itulah strategi Belanda adalah pertama berurusan dengan kerajaan atau setempat, kemudian Belanda melakukan daerah atau kerajaan dan kemudian memonopoli perdagangannya. Itulah strategi Belanda, strategi VOC untuk untuk menanamkan kekuasaannya, untuk memonopoli kekuasaan di daerah Indonesia. Kemudian analisis dilengkapi dengan contoh peristiwanya. Contoh peristiwanya yaitu seperti perebutan hegemoni di Banten dan Cirebon. Pada masa itu mulai terjadi pada awal abad 19, terjadi perpecahan kekuasaan VOC berhasil mengadu domba atau disebut divide et impera dan menetapkan pengaruhnya di Cirebon. Akibat campur tangan VOC, dan Cirebon semakin terpuruk. Nah, itulah akibatnya Sultan hilang kekuasaannya, sehingga Sultan hanya sebagai simbol saja, karena setiap keputusan yang diambil oleh Sultan harus mendapatkan persetujuan dari VOC. Akhirnya VOC menguasai dan monopoli perdagangan dan menguasai daerah dan berkuasa sesuka hati.
Nomor 3, salah satu jargon VOC dalam mengukuhkan kekuasaan Nusantara yaitu pemilik negara adalah pemilik agama Nusantara. Aplikasi jargon tersebut oleh VOC, contohnya VOC berhasil dengan Snokhorgonje dan von Vollenhoven, COC berhasil membuat hukum baru, itu hukum Islam diganti dengan hukum adat. Hukum Islam tidak dipertingkan oleh COC. Mencabut peradilan agama, perkara warisan, masalah perkara warisan diurus oleh Landrat. Jadi VOC mencabut peradilan agama yang sudah ada di Nusantara. Kemudian VOC menggunakan teori resepti, yaitu di mana teori ini hukum masyarakat menggunakan hukum adat apabila ada hukum agama tapi sesuai masyarakat bisa juga diterapkan. Teori resepti ini tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Putusan agama juga tidak dapat dilakukan oleh peradilan agama tanpa persetujuan dari Landrat. Kemudian, menurut saudara, apakah jargon negara adalah pemilik agama? Menurut saya, pemilik negara adalah pemilik agama saya kira tidak ya. Pemilik negara adalah pemilik agama. Menurut saya pemilik negara adalah pemilik golongan sesuai dengan kepentingan itu menurut saya. Contoh kasusnya ya saat ini banyak kasus korupsi yang tertutupi oleh adanya kepentingan politik. Oke, langsung aja nomor 4. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni VOC. Bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan VOC. Analis apa yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya? Apa yang membuat Aceh tangguh? Sebentar ya. Karena prajurit Aceh sangat perkasa dan memiliki keterampilan yang tinggi, membuat VOC gagal menguasai Aceh. Terjadi perang di Aceh yang dimulai dari peluru meriam dari kapal Citadel van Antwerpen menghantam benteng di tepi pantai Aceh. Terjadi saling balas tembakan meriam pagi 27 Maret 1873 menandai mula perang Aceh. Setelah lebih dari sepekan, ribuan tentara pemerintah Hindia Belanda akhirnya mendarat dan berengsek ke pedalaman. Pertempuran terjadi kembali di depan Masjid Raya. Pemimpin pasukan Jenderal Kohler tewas. Van Dalen, wakil Kohler, lekas menarik mundur pasukan. Yang membuat kehebatan tangguh itu karena prajurit Aceh itu sangat perkasa dan membutuhkan keterampilan yang tinggi, membuat VOC gagal menguasai Aceh. Oke, lanjut nomor 5. Apa makna perkuliahan sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam ini? Maknanya kita bisa mengetahui bagaimana kolonialisme dan imperialisme itu adalah sesuatu kegiatan yang tidak baik, karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Selanjutnya, sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam ini membuat kita bahwa Islam itu adalah masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang tangguh dan kuat, juga masyarakat yang anti dengan kolonialisme dan imperialisme, anti dengan penjajahan. Mereka akan melawan penjajahan itu, dan mereka, saya melihat bahwa masyarakat Islam pada masa itu adalah orang-orang yang hebat dan orang yang tangguh. Kemudian
makna yang bisa saya dapatkan adalah dengan belajar sejarah ini saya mengetahui bahwa dengan hidup ini kita harus butuh perjuangan untuk melawan selanjutnya berarti memahami bagaimana sesuatu berubah dari waktu ke waktu. Saya memahami bahwa Islam itu berubah dari menjadi lebih sesuatu yang lebih solid. Saya sejarah tidak hanya cerita masa lampau, tapi merupakan bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lalu, dan untuk mengungkapkannya dapat melalui aktualisasi dan pengalaman masa lalu. Segala peristiwa dalam kehidupan manusia dapat dibuktikan kebenarannya dengan fakta dan data. Melalui sejarah kita juga dapat mengetahui tokoh-tokoh yang berperan dalam merebutkan kemerdekaan Indonesia itu. Dan mungkin dengan belajar sejarah Indonesia ini bukan mungkin ya, menurut saya dapat mendapat teladan dari beberapa peristiwa-peristiwa yang ada di ini, dan dapat mengetahui pesan-pesan moral yang ada. Itu yang saya tahu. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.